protecting both countries, tells me. We will protect the rule of law as representatives of our highest. I don't want a scandal. Are you sure you want to go ahead with this? You know. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta anak muda di kota Kiev, Ukraina tahun 1999. Di sana ada dua orang wanita yang merupakan teman dekat. Yang pertama bernama Luba, yang kedua bernama Raya. Ketika Raya akan pergi meninggalkan pesta, Luba malah mencegah dan berkata agar Raya tetap stay di sini saja, karena ini adalah malam terakhir di Ukraina sebelum mereka berangkat kerja ke luar negeri. Namun Raya bersikeras ingin tetap pulang ke rumahnya. Dia khawatir jika sang ibu akan marah karena pulang larut malam. Kemudian pulanglah Raya ke rumahnya. Dia mengendap-endap takut sang ibu terbangun. Namun ternyata ibunya yang sudah menunggu sedari tadi pun menghampiri dan mengatakan ketidakpedulian terhadap dirinya yang sudah dewasa. Mendengar perkataan dari sang ibu, bukannya sadar, dia malah pergi dari rumah. Padahal perkataan ibunya itu hanya mengutarakan kekesalannya saja agar Raya berpikir. Di keesokan paginya, seorang pria yang bernama Roman sedang mengambil foto wajah Raya untuk dibuatkan paspor, yang mana mereka berdua dijanjikan pekerjaan olehnya untuk bekerja di sebuah hotel. Tidak hanya itu, Raya juga disuruh menggunakan identitas palsu agar di perbatasan nanti dirinya tetap aman. Dia sama sekali tidak curiga dengan seruan nama palsu yang diperintahkan oleh Roman. Ketika sedang melakukan sesi pemotretan, tiba-tiba datanglah bibinya Raya dan menyapanya. Yang ternyata bibinya Raya adalah istri dari Roman sendiri. Namun sayangnya Roman menyuruh istrinya segera pergi, dikarenakan mereka sedang melakukan pemotretan. Berbeda dengan Raya, Luba tampak begitu senang. Tanpa mereka berdua sadari, ini adalah awal mula dari penderitaan mereka. Adegan berpindah ke sebuah kantor polisi, tepatnya di Nebraska, Amerika Serikat. Ada seorang wanita yang merupakan tokoh utama di dalam film ini. Dia bernama Catherine Bolkovac, yang selanjutnya akan saya panggil dengan nama Katie. Katie baru saja mendapatkan surat dari pengadilan, yang dimana dalam surat itu menjelaskan jika hak asuh anaknya yang bernama Erin jatuh ke tangan suaminya. Mengetahui hal itu, Katie mencoba untuk tetap tenang. Dan di keesokan paginya, dia mendatangi rumah mantan suaminya. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa bertemu dengan Erin. Di sana Kel berkata kenapa dirinya bisa mati-matian memperjuangkan hak asuh Erin, karena Kel menilai jika Katie terlalu sibuk sama pekerjaannya. Dia khawatir seandainya Erin bersama Katie, masa depan putrinya akan berantakan. Namun Katie membantah dan malah berdebat. Beruntung Erin datang. Dia bertanya kapan ibunya itu akan membawa dia pergi. Lantas Katie menjawab bahwa dirinya selalu berusaha dan bekerja keras untuk masa depan Erin. Katie pun curhat kepada temannya yang bernama Danny. Dia kebingungan kenapa dirinya tidak bisa mendapatkan hak asuh Erin. Danny pun memberikan solusi agar Katie lebih baik melakukan tugas dengan bayaran yang cukup besar, yang dimana dia ditawari sebuah pekerjaan di bawah naungan Departemen demi menjaga dan mendukung perdamaian di Bosnia pasca konflik perang Bosnia. Dia akan mendapatkan 100.000 US dollar dalam kurun waktu 6 bulan saja. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Katie pun mengiyakan tawaran tersebut dan berangkat beberapa hari kemudian menuju Bosnia. Katie pun merasa sangat sedih ketika melihat nisan-nisan menghampar di sepanjang perjalanan dari landasan udara ke kantornya, yaitu di Markas Gugus Tugas Kepolisian Internasional atau IPTF.
Di sana tidak hanya Katie, tapi juga ada beberapa pria yang ditugaskan ke Bosnia. Sesampainya di sana, seorang pemimpin kelompok mereka mengingatkan dan sedikit memberi arahan tentang tugas yang akan mereka lakukan. Di antaranya untuk menjaga perdamaian yang sudah disepakati di Perjanjian Dayton tahun 1995 di akhir Perang Bosnia. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan situasi di sana yang masih kacau meski perang telah usai. Banyak kejahatan merajalela, banyak korban pasca perang yang menderita. Maka dari itu, Bill menghimbau agar semua tim bekerja sama dalam membenahi ketertiban di Bosnia. Even our lives. As representatives of the United Nations, your training, you will see that peace will witness the rebirth of this country. Setelah itu guys, Katie berkenalan dengan teman satu timnya yang bernama Zu. Diketahui Zu bukanlah lulusan dari akademi polisi, melainkan sebelumnya dia bekerja di bagian administrasi yang mencoba keberuntungannya ikut pelatihan ini. Dan ini kedua kalinya dia ditugaskan di Bosnia. Di malam harinya di sebuah bar, Katie diperkenalkan dengan seorang polisi yang bernama Fred. Dia lebih dulu tiba di Bosnia jauh sebelum mereka semua. Setelah selesai berkenalan, mereka pun bermain pinball bersama. Jadi Fred dan kawan-kawannya ini adalah utusan langsung dari PBB. Sedangkan Katie dan beberapa teman yang lainnya itu merupakan kontraktor dari perusahaan swasta di bawah naungan PBB. Esok paginya mereka mulai melakukan aktivitas. Katie yang baru datang pun dibawa ke dalam salah satu ruangan, yang dimana di ruangan itu ada seorang wanita yang tubuhnya penuh dengan luka. Katie mencoba memahami apa yang sedang dialami oleh wanita itu. Left arm was the first fusions from repeated beatings. Facial. Polisi lokal yang berada di sana seakan tidak peduli, justru malah menertawakan atas penderitaan yang dialami oleh wanita yang diketahui bernama Zlata. Ternyata guys, Zlata merupakan korban dari penganiayaan suaminya sendiri. Dia mencari keadilan kepada polisi lokal, namun polisi lokal malah berkata sesuatu yang tidak pantas. Menurutnya, wanita muslimah memang pantas mendapatkan perlakuan itu. Tentu saja, Viko yang merupakan polisi lokal yang baik pun marah atas ucapannya. Viko kemudian memperlihatkan hasil pemeriksaan dari dokter bahwa Zlata sudah masuk rumah sakit sebanyak 8 kali dengan kasus yang sama. Namun seperti yang kita lihat tadi, polisi lokal dan sebagian polisi utusan dari PBB malah menertawakannya, hingga kasus KDRT yang dialami oleh Zlata tidak pernah terselesaikan. Atas dasar kemanusiaan, Katie mulai mendalami kasus ini untuk mencari keadilan. Dia dibantu oleh Viko mencari berkas milik Zlata agar bisa menaikkan kembali kasusnya ke pengadilan. Katie melakoni tugasnya dengan penuh dedikasi, tidak peduli dengan resiko yang akan dia hadapi nanti. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat, akhirnya pengadilan memutuskan penyerangan tingkat berat yang dilakukan oleh suami Zlata, dan dia dihukum dengan seadil-adilnya. Hukuman ini berlaku untuk semua wanita yang mengalami KDRT, dan ini adalah kasus pidana pertama yang masuk pengadilan pasca perang. Berkat usaha yang Katie lakukan, dia pun mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala petugas urusan gender. Itu semua atas rekomendasi dari ketua komisi HAM PBB yang bernama Nyonya Riz. Karena menurutnya, Katie akan bisa lebih adil untuk menangani kasus-kasus selanjutnya yang berada di Bosnia pasca perang. Nyonya Riz sangat kagum dengan keberanian Katie. Bahkan dia menjelaskan jika Katie bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 bulan saja. Sedangkan para polisi yang lain tidak mampu menyelesaikan, padahal sudah 4 bulan mereka menangani kasus KDRT ini. Nyonya Riz juga berkata bahwa para polisi yang bertugas di sini, baik lokal maupun utusan dari PBB, memiliki masalah dengan gender, sehingga mereka menganggap lemah dan hina kepada wanita, terutama pada wanita-wanita yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi.
Di sela-sela kesibukannya, Katie menyempatkan memberi kabar kepada Erin putrinya. Dia juga menyuruh Erin agar bisa lebih bersabar, karena dirinya saat ini sedang bekerja agar bisa membeli rumah. Beberapa hari kemudian, Katie pun mendatangi kantor PBB yang berada di Bosnia sambil membawa berkas-berkas penting. Di sana dia bertemu dengan seorang komandan yang bernama Nick. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Setelah dari kantor, dia pun janjian dengan Vico di sebuah kedai. Mereka berbincang melakukan pendekatan satu sama lain. Diketahui Vico juga adalah seorang duda yang memiliki 2 orang anak. Sepertinya mereka saling suka satu sama lain. Tiba-tiba mereka mendapat panggilan untuk segera datang ke sebuah lokasi, tempat pemukiman warga yang sudah hancur. Di sana terjadi keributan antar warga. Inti permasalahan mereka dipicu oleh pihak ketiga yang menjual tanahnya kepada orang lain, yang diduga pelakunya adalah polisi. Jadi si pemilik tanah ini nggak terima. Tanahnya kok sudah dimiliki orang lain, padahal sang pemilik tidak merasa menjualnya. Satu masalah belum kelar, Katie dihubungi ada permasalahan yang lebih urgent di kantor. Dia menyerahkan masalah kekacauan ini kepada Fred. Sesampainya di sana, dia pun terkejut ketika melihat seorang wanita muda yang dalam keadaan terkulai lemas tak berdaya dengan tubuh yang penuh luka-luka. Dan ternyata wanita itu adalah Raya yang ada di awal film. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Raya? Sontak Raya pun kaget di saat Katie sedang memeriksa kondisi tubuhnya. Dia mencoba untuk menenangkan Raya yang sedang panik ketakutan. Irka yang merupakan teman dari Raya memberitahu bahwa masih ada 9 gadis lagi berada di bar Florida. Bukan berarti barnya ada di Florida, tapi nama bar itu Florida yang berada di Bosnia. Irka meminta bantuan Katie agar dia segera menyelamatkan mereka semua. Melihat situasi yang sedang genting, petugas yang berjaga pun membawa 2 gadis ini ke tempat perlindungan yang berada di Zenica. Sedangkan Katie pergi menuju bar Florida seorang diri untuk menyelamatkan 9 gadis itu. Tibanya di sana, Katie melihat para polisi lokal sedang melakukan razia di bar itu, dan Luba yang merupakan teman dari Raya juga berada di sana. Katie yang masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana pun menanyakan hal itu kepada polisi lokal. Namun polisi lokal menjawab jika mereka tidak tahu apa-apa, melainkan ini semua perintah dari polisi untuk membawa gadis-gadis ini ke tempat perlindungan yang berada di Zenica. Ada sang pemilik bar yang ditangkap. Pemilik bar itu mengatakan bahwa dirinya tidak mau lagi membayar kepada polisi korup seperti kalian. Katie tambah bingung dong dengan maksud perkataan pria itu. Setelah mereka pergi, kemudian Katie masuk ke dalam bar untuk mencari sesuatu siapa tahu bisa dijadikan petunjuk. Dan benar saja, kejanggalan Katie terjawab ketika dia menemukan beberapa dokumen-dokumen penting seperti paspor, beberapa lembar uang dolar, foto-foto yang tidak senonoh tertempel di dinding, dan beberapa foto lainnya yang merujuk pada tindak kejahatan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia menemukan beberapa foto wanita yang disiksa oleh polisi utusan PBB. Dia terus berjalan menyusuri ruangan yang gelap dan menemukan sebuah ruangan yang sempit, sepertinya bekas ruang penyiksaan. Katie merasa sangat sedih melihat semua ini, terlebih ketika mengetahui wanita-wanita diperlakukan tidak pantas oleh para penegak hukum pasca Perang Bosnia, yang sebenarnya mereka harus dilindungi dan menata ulang kondisi kota yang sudah porak-poranda, bukan malah memanfaatkan situasi yang ada dengan cara memperjualbelikan para wanita yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi hanya untuk kesenangan semata. Setelah melihat semua kejadian ini, hati Katie pun tergugah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh para wanita yang menjadi korban, meski harus melawan para petinggi-petinggi yang ada di. Dia mendatangi tempat perlindungan di Zenica. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan pengurus tempat itu. Dan apa yang dia lihat? Dia terkejut ketika melihat banyak gadis-gadis korban perdagangan. Dijelaskan juga bahwa gadis-gadis ini harus membayar hutang dulu, baru mereka bisa dibebaskan. Tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah bisa pulang karena dibuat seolah-olah mereka memiliki hutang.
Why is this the end of the war? Who are these girls? Women? Are they? Terlihat juga kondisi Raya yang semakin memprihatinkan. Bahkan mereka mendapatkan kabar bahwa luka yang dideritanya mengalami infeksi, sedangkan di sana tidak ada seorang pun dokter yang merawatnya. Katie teringat tentang 9 gadis yang dirazia di bar Florida sebelumnya. Tapi saat dia bertanya, wanita pengurus tidak mengetahuinya. Yang ternyata polisi korup itu benar-benar menipu Katie. No, hers never arrived. Are you sure? Kemudian Katie mengajak Raya dan Irka ke kantor gender departemen. Tapi sebelum itu dia juga harus berbicara terlebih dulu dengan Laura yang nantinya akan memulangkan Raya dan Irka. Saat sedang berbincang, Katie bertanya perihal kejadian sebelumnya. Tapi ternyata Laura juga tidak tahu tentang 9 gadis yang dimaksud. Ia malah menyarankan agar Katie mengecek di papan pengumuman. Bahkan menurut Laura, separuh dari razia hanya untuk tontonan. Dan 9 gadis sekarang ini pasti telah kembali ke bar tersebut. Half the time these raids are for missing girls, but probably making sure the owners paid off whatever he had to buy. Mendengar jawaban itu, Katie langsung mengecek komputer untuk mencari informasi. Walaupun telah mencari, dia masih belum menemukan apapun. Dia tidak pantang menyerah. Dia terus berusaha sampai menemukan beberapa profil dari Fred Murray. Katie yang tidak merasa takut segera duduk menemui Fred. Dia bertanya tentang para gadis yang dibawa oleh polisi. Mendengar pernyataan itu, Fred justru malah tertawa. Dan dia beralasan jika gadis itu hanyalah pelayan bar. Bahkan dirinya tidak peduli dengan urusan semacam ini. Tidak mau menyerah, Katie kini berdiskusi dengan Vico kembali. Dia menemukan banyak foto di dinding yang di dalamnya terdapat gambar para polisi lokal. Bahkan menurutnya, semua dari polisi itu adalah orang-orang yang bekerja sama. Katie sempat curiga dengan Vico jika dia ikut terlibat. Namun Vico mengelak dan bersumpah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Esok harinya Katie bertanya kepada Komandan Nick tentang 9 gadis itu. Namun dia juga mengatakan jika sepertinya Fred mengambil pembayaran dari rumah bor. Yang itu artinya Fred juga bekerja sama. Meskipun demikian, Nick masih bingung bagaimana cara untuk menuntut mereka. Karena semua personil internasional memiliki kekebalan hukum, sehingga menurutnya kasus seperti ini tidak akan bisa diusut dengan tuntas. Katie mulai membuat rencana dengan menyusun beberapa gambar beserta informasi. Kemudian dia segera menemui Irka dan juga Raya di ruangannya. Katie meminta agar mereka menjelaskan tentang semua kejadian sebelumnya. Dan jika mereka mau menjadi saksi di pengadilan, maka dia berjanji akan menjaganya. Tapi mereka berdua tidak percaya karena Fred memiliki kekebalan hukum. Katie menjelaskan kepada Irka jika Tanjo sang pemilik bar masih bisa dijebloskan ke penjara. Sehingga karena hal itu PBB pasti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang yang terlibat termasuk Fred. Meski begitu mereka masih tidak percaya karena bagaimanapun juga Katie bekerja untuk kepentingan PBB. Dan alasan Katie untuk menolong mereka karena dia sendiri memiliki anak perempuan. Jadi tahu betul apa yang dirasakan oleh para korban. Tanyo can go to jail. Then his name will go on record as been taking chaos from our forum and let anybody get away with this. If you work for the UN, I have. Maybe I can change what happens to you. will we be free? Promise? Scene berpindah ke ibunya Raya yang mendapatkan telepon dari Laura. Karena sudah sangat khawatir, sang ibu pun segera pergi ke rumah istrinya Roman. Hal itu dilakukan untuk meminjam uang demi pergi ke perbatasan menjemput Raya. Dan setelah meminjam uang, dia pun segera bergegas untuk pergi ke perbatasan. Kembali ke Katie yang meminta mobil pengamanan bersenjata. Petugas itu menjelaskan ini adalah hal yang sulit, tapi dia akan mengusahakannya. Dan setelah Katie pergi dari sana, ternyata petugas itu memeriksa profil dari Katie. Setelah mobil pengamanan disiapkan, ternyata dari kejauhan ada anak buahnya Fred yang mengawasi, di mana sepertinya banyak mata-mata yang membenci orang seperti Katie yang jujur. Scene berpindah ke kantor gender departemen.
Di sana, Kathy mendapatkan kabar bahwa Irka tidak memiliki dokumen apapun, sehingga karena hal itu Laura menyerahkan Irka kepada petugas polisi. Mendengar hal itu, Kathy sangat kesal. Tapi Laura menjelaskan jika kita harus menjalankan sistem yang telah dibuat. Ketika mereka sedang berbicara, ternyata ibunya Raya sudah datang dan dia langsung pergi dengan Laura. Kathy tidak tinggal diam. Dia segera bertanya kepada seorang pria yang mengetahui bahwa Irka dibawa ke perbatasan. Kathy yang mengetahui hal itu segera pergi ke perbatasan. Di tengah perjalanan, dia bertanya kepada seorang polisi tentang ciri-ciri dari Irka. Karena telah mengetahuinya, Kathy pun melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, di tengah hutan, Kathy melihat Irka yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang, Kathy segera berteriak memanggilnya. Karena Irka sangat ketakutan, dia pun terus berlari. Tidak ada pilihan lain, Kathy pun terpaksa harus terlebih dulu mengejar Irka. Beruntung saat itu Irka mulai terpojok. Melihat bahwa Irka sudah putus asa, Kathy segera menenangkannya. Bahkan dirinya juga langsung memeluk Irka agar dia merasa tetap aman. I'm sorry. Ketika Vico akan mengantar Raya, tiba-tiba dia dicegat oleh orang yang tidak dikenal dan menghajarnya. Sepertinya orang itu adalah suruhan dari Fred. Mereka langsung menghajar Vico sampai babak belur, sedangkan Raya sendiri segera dibawa paksa oleh mereka. Laura berkata kepada ibunya Raya, dia berjanji akan melakukan apapun agar Raya kembali. Di sisi lain, Raya yang telah tertangkap segera disiksa. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika proses, para gadis yang ada di sana juga dipaksa untuk melihatnya secara perlahan-lahan. Luba yang melihat hal itu mencoba untuk memberontak, tapi apalah daya, para penjahat tersebut masih lebih kuat dari dirinya. Vico menjelaskan kepada Kathy apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia pun tidak tahu orang itu siapa. Lalu Kathy bertanya apakah ada orang yang tahu tentang rencana ini. Tapi Vico menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali para polisi dari PBB. Kathy kemudian segera menemui Nyonya Riz. Di sana juga ada seorang pria bernama Peter yang akan membantunya. Peter sendiri berasal dari Badan Penanganan Internal atau BPI. Peter menyarankan agar Kathy melanjutkan penyelidikan terhadap Fred karena itu adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menemukan Raya. Setelah itu, Kathy mendatangi kembali tempat perlindungan Zenica. Di sana dia mencari informasi tentang Fred beserta kelompoknya. Para gadis diberikan beberapa gambar, barangkali di antara mereka ada yang mengenalinya. Dan benar saja, ternyata satu persatu di antara mereka mulai berani berbicara. Salah satu gadis pun bercerita jika setiap bulan kelompok itu selalu mengambil uang mereka. Dari sinilah Kathy mulai mendapatkan titik terang. Dia melanjutkan penyelidikan lagi. Yang akhirnya terungkap di antara mereka bernama Paulo, Julin, dan Sam. Kathy menjelaskan penemuannya tersebut kepada Nyonya Riz. Dia berkata jika polisi PBB telah memperdagangkan para gadis dan membawa mereka melintasi perbatasan. Dan ternyata bukan hanya polisi PBB saja, tetapi juga melibatkan organisasi internasional, mulai dari petugas militer hingga para anggota diplomat. Bahkan Kathy tidak menyangka jika yang dia kejar bukan hanya satu orang saja. Nyonya Riz menyarankan agar semua dokumen itu secepatnya diberikan kepada Peter. Di sisi lain terlihat Raya dan Luba dibawa ke sebuah tempat baru. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan gadis lain yang juga korban. Kemudian terlihat ibunya Raya yang dikabarkan untuk menunggu di rumah saja.
Sementara Laura dan yang lainnya akan berusaha untuk menemukan keberadaan Raya. Katie segera menemui pria bernama John. Tapi saat dia sedang menjelaskan masalah yang terjadi, ternyata John tidak terlalu peduli. John justru malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan urusan pribadi Katie dan juga putrinya yaitu Erin. Bahkan saat itu John memberikan penawaran khusus agar Katie pergi berlibur saja dengan anaknya. Setelah itu Katie kembali ke apartemennya. Di sana dia mendapatkan pesan suara dari Peter. Peter menjelaskan jika kita harus bertemu karena ada suatu hal yang sangat penting. Sebelum pergi, Peter mengingatkan agar Katie jangan sampai diikuti oleh orang lain. Mendengar hal itu, Katie pun mengecek telepon, yang ternyata selama ini dia telah disadap oleh seseorang. Katie akhirnya bertemu dengan Peter. Di sana Peter menjelaskan jika semua kasus yang sedang mereka kerjakan tiba-tiba ditutup tanpa alasan yang pasti. Katie bertanya siapakah sebenarnya orang yang sedang mereka hadapi, dan kemungkinan menurut Peter adalah Departemen Luar Negeri ataupun Demokrat. Peter menganjurkan agar Katie segera pergi dari sini karena situasinya sudah sangat berbahaya untuk dia tetap tinggal. Meskipun demikian, Katie tidak peduli karena dia tidak mungkin pergi meninggalkan gadis-gadis tersebut. State Department or $1 in U.S. government contract. Contract in Bosnia is worth $1 million. This is the right thing. Self the hell out of here as soon as you can. Di sebuah bar, terlihat Raya dan Luba beserta yang lainnya sedang menjalankan tugas sebagai pelayan. Saat itu Raya mengajak Luba untuk kabur, tapi Luba menjelaskan bahwa semua rencana itu akan memperburuk keadaan. Di sana ada seorang pria yang menyewa salah satu gadis. Setelah membayar, dia pun langsung membawa pergi gadis tersebut. Di sisi lain terlihat Peter yang sedang merapikan beberapa dokumen. Begitu juga dengan Katie yang tengah merapikan berkas dan file miliknya. Ketika sedang merapikan semua itu, dia mendapatkan telepon dari Vico. Vico memberitahu jika dia telah menemukan keberadaan Raya. Singkat cerita, tibalah mereka berdua beserta pasukannya untuk merazia bar tersebut. Namun saat bar itu dirazia, ternyata para polisi korup juga ikut datang. Di sana pemilik bar berdalih jika semua gadis tersebut adalah pelayan yang memiliki dokumen. Tapi karena dokumen itu palsu, dia pun segera ditangkap. Katie berusaha untuk menyelamatkan para gadis. Namun semua gadis yang berada di sana tidak ada yang menghiraukannya. Bahkan Raya saja sangat ketakutan karena polisi korup menatap wajah para gadis tersebut. Come on, what's the matter? Let's go. Let's go. Hey girls, come on. You're safe. Just come. Katie yang semakin kesal mulai meluapkan emosinya sambil mengusir para polisi korup. Tapi Vico menjelaskan jika semua itu tidak berguna. Raya, I can walk you out of here. Look at him. You just have to say you want to go. That's all. Listen to me. You're safe. You are safe. Out of here. Just get out. Okay, just Raya, please. I know this girl. What's the matter with you? I can't leave her here. I can't leave her here. I think we'll hold up in court. Please, we cannot force them. You want blood on your hand on here? Punished. Di tempat lain, ibunya Raya yang sedang menonton berita, dia mendapatkan informasi jika yang menjual anaknya adalah Roman yang merupakan paman dari Raya. Sang ibu sangat terkejut, bahkan dia berkata kepada istrinya Roman, jika kamu begitu tega sampai menjual darah dagingmu sendiri. Yang bisa kita simpulkan jika Luba adalah anak dari Roman dan Raya adalah sepupunya. Dikarenakan sudah sangat marah, ibunya Raya pun mulai menghajar istrinya Roman, yang ternyata selama ini dia telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kembali kepada Raya yang saat itu sedang bersembunyi. Ketika Raya akan dihukum, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengatakan apa-apa kepada Katie. Bahkan Luba memohon kepada pria itu agar Raya jangan dibunuh. Pria itu tidak peduli dengan permohonannya dan langsung kabar itu terdengar sampai ke telinga Katie. Dia segera mendatangi jenazah Raya. Katie merasa sangat sedih. Dia meminta kepada polisi di sana untuk setidaknya menutup tubuh Raya dengan selimut. Kemudian Katie mempublikasikan pesan lewat internet. Dia menjelaskan tentang kejadian yang ada di Bosnia, di mana para wanita perdagangan. Tidak hanya itu, Katie juga menuliskan jika pelanggan mereka terdiri dari orang-orang penting. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka dibuat seakan-akan memperdagangkan diri mereka sendiri.
Katie pun meminta kepada semua orang yang membaca suratnya untuk membantu menghentikan kejahatan terorganisir tersebut. Hal itu harus dilakukan karena kita sebagai manusia sudah selayaknya memiliki rasa kemanusiaan. But we will have our humanity. Setelah mengirim surat itu, kini secara tiba-tiba Katie dibebas tugaskan. Yang itu artinya sekarang dia dipecat dan ID card serta dokumennya harus diserahkan. Awalnya Katie tidak percaya, tapi pada akhirnya dia tetap disuruh pergi dari tempat itu. Nyonya Rice yang mendengar hal itu tidak setuju atas pemecatan Katie. Tapi Bill selaku kepala operasi menjelaskan jika dia harus melindungi organisasi ini dan dia menganggap kekebalan sangat diperlukan untuk PBB. Nyonya Rice tidak peduli karena menurutnya kekebalan bukanlah kebebasan dari hukum. Not impunity. States led the way, and it's a point of honor. The United Nations was formed from the ashes. Setelah itu Katie segera bertemu dengan Nyonya Rice. Dia sangat menyesal karena dirinya tidak bisa menolong Raya, tapi Nyonya Rice menenangkannya. Dan dia menyuruh Katie untuk pergi ke Demokrat yang berada di Inggris, di mana nantinya Katie harus mengajukan permohonan untuk pembubaran. Tidak lupa juga dia harus menyebarkan fakta yang sebenarnya. Di malam harinya, Katie meminta bantuan kepada Zhu untuk mengambil dokumen yang tertinggal di kantornya. Tapi Zhu tidak berani karena jika ketahuan dia bisa dipecat. Tidak ada pilihan lain, Katie pun terpaksa harus meminta bantuan lagi kepada Peter. Secara diam-diam Peter dan Katie pergi ke kantor. Di sana Katie mulai membawa dokumen yang ia cari. Tapi ketika dia akan kembali, Bill muncul dan menghadangnya. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Katie pun terpaksa harus menyerahkan semua dokumen itu kepada Peter. Peter berakting seolah-olah ada di pihak Bill agar bisa mengambil dokumen kejahatan mereka. Sebelum mengusir Katie, Bill mengatakan jika sekarang tidak akan ada yang peduli kepadamu karena kamu sekarang hanyalah seorang warga sipil biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Setelah itu Peter dan Katie janjian di suatu tempat. Di sana Katie sangat berterima kasih kepadanya karena berkat bantuan Peter, kini dia bisa mendapatkan semua dokumen itu. Peter juga menyuruh Katie untuk cepat pergi dari sana dan dia mengingatkan agar Katie menyerahkan semua dokumen itu ke BBC supaya berita kebusukan yang ada di sini cepat terungkap. Di akhir film kita pun diperlihatkan wawancara Bill yang menjelaskan jika tidak ada satupun petugas PBB yang terlibat dalam hal perdagangan manusia. Bahkan menurutnya semua korban yang ada hanyalah kebohongan. You believe all these victims claim. I run a zero tolerance program against those girls, but I will assert over. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Ibu Raya yang sedang berada di makam putrinya. Kemudian tibalah saat Katie menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurutnya semua perkataan dari Bill adalah bohong belaka karena dia sendiri adalah saksi mata atas kejadian yang ada di Bosnia tersebut. Setelah film berakhir, dijelaskan bahwa mengikuti pemulangan Katie, beberapa penjaga kedamaian termasuk kontraktor swasta dipulangkan. Meski begitu, di negara asal mereka tidak ada seorang pun yang dihukum sebagai kriminal. Sedangkan kontraktor swasta yang memecat Katie tetap melanjutkan usahanya di Amerika. Bahkan termasuk kontrak miliaran dolar di Irak dan Afghanistan. Sementara Katie sendiri memilih tinggal di Belanda bersama Jen, dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi di komunitas internasional.